Selamat datang di podcast Bincang ngobrolin kota bersama Diskominfo Samarinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bubuhannya? Senang sekali saya Erwin Syah hadir di podcast Bincang ngobrolin kota Samarinda tentunya ya. Kali ini di episode ketiga kami hadir tentunya dengan narasumber yang berbeda dari episode sebelumnya. Kenapa kita kasih nama Bingka ini, Bincang Ngobrolin Kota? Kita juga ingin tahu ya seperti apa sih perkembangan dan juga progres pembangunan yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Samarinda hingga hari ini. Nah, yang istimewa kali ini di episode ketiga podcast Bingka, persembahan dari pemerintah Kota Samarinda khususnya Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda, kami sudah mengundang narasumber. Sudah lihat ya langsung di samping saya ini. Ada Bapak Wakil Wali Kota Samarinda, Bapak Rusmadi. Boleh kita beri aplaus? Apa kabar, Pak? Baik, sehat. Alhamdulillah. Yang jelas ganteng lebih daripada Bang Erwin. Sama, Pak, sama. Yang penting juga jiwanya tetap semangat muda. Semangat begitu, Pak ya. Oke, gimana Pak? Kegiatan aktivitas ini terima kasih sebelumnya di sela-sela aktivitas Bapak hari ini saja kita juga ngatur jadwal juga gitu Pak ya. Untuk bisa ketemu Bapak, ngobrol di podcast Bingka hari ini. Aktivitas sehari-hari ini seperti apa Pak? Ini mulai hari Sabtu Minggu itu kebetulan kita tuan rumah Remuna Daerah itu pertemuan pramuka penegak Pandegas Kalimantan Timur. Generasi mudanya pramuka lah. Dan hari Senin itu dibuka dan bahkan Pak VJ Gubernur itu langsung buka. Nah, hari-hari ini rasanya bicara kemarin bukan rapat ya, fokus grup discussion mengundang 4 kabupaten itu PPU, Kukar, kemudian Balikpapan dan Samarinda ngobrolin terkait dengan ya sinergitas terkait dengan inflasi. Dan tadi barusan juga saya menghadiri acara penting terkait dengan penanggulangan kemiskinan. Gimana baru ini Pak? Baru selesai. Ada expose yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informasi. Ini terkait dengan updating ya terkait dengan data kelompok penerima manfaat. Jadi pemerintah kota sangat serius karena apapun yang namanya pembangunan itu harus dimuarakan kepada upaya untuk meningkatkan kesejahteraan daripada masyarakat. Nggak ada lagi warga yang kesulitan untuk makan, apalagi soal anak-anak kita, nggak ada lagi anak-anak yang usia sekolah yang nggak sekolah, kemudian sakit ini kemudian nggak terlayani oleh rumah sakit. Itu yang kita urusi dan tadi kita bersyukur terutama untuk warga yang perlu mendapatkan bantuan dan perlindungan sosial karena nggak semua masyarakat kemudian secara fisik kemudian secara ekonomi kan kuat. Nah, paling tidak upaya pemerintah kalau kita memberikan bantuan sosial memberikan perlindungan itu tepat sasaran gitulah, nggak salah-salah gitu. Betul Pak. Ya. Kemudian ini yang jadi aktivitas dalam berapa hari minggu inilah ya. Tadi sempat Bapak singgung juga nih mengenai inflasi yang akan juga menjadi topik kita di podcast Bingka episode 3 kali ini Pak. Nah, secara umum kita tahu ya ini kondisi global dunia, belum lagi ada konflik di Gaza, perang Rusia Ukraina begitu Pak yang kita tahu tahun-tahun sebelumnya juga sempat disampaikan oleh Presiden Joko Widodo kalau ini memang patut diwaspadai begitu Pak ya, dan akibatnya terkait juga dengan masalah kenaikan harga barang, inflasi, kemudian juga rantai pasok yang mungkin saja ini bisa menjadi terkendala begitu karena sejumlah komoditas memang berasal dari masih luar negeri begitu Pak ini kalau Indonesia termasuk juga Kalimantan Timur. Ini kenapa Pak penting sekali ini menjadi perhatian pemerintah pusat termasuk juga pemerintah Kota Samarinda? Kalau kita kategorikan ini bukan sangat penting tapi sangat penting. Artinya ini perlu untuk mendapatkan perhatian secara serius bagi pemerintah. Karena bicara soal inflasi, kalau sudah terjadi kenaikan inflasi, yang pertama itu masyarakat. Apalagi masyarakat nggak mampu. Ini karena uang 10.000 yang tadinya bisa beli beras 1 kilo nggak bisa beli beras 1 kilo. Artinya dengan inflasi ini bisa menggerus pendapatan daya beli daripada masyarakat. Dan kadang-kadang kita lupa bahwa persoalan inflasi ini bukan persoalan lokal, bukan persoalan domestik nasional saja, tetapi ini juga
dampak perang Rusia Ukraina, kemudian peristiwa Gaza ini sangat mengganggu sangat berdampak terhadap perekonomian nasional. Karena kalau misalnya belum lagi kebijakan-kebijakan daripada negara-negara lain ya. Karena ketika misalnya keamanan terganggu, kemudian sistem transportasi terganggu, kemudian akan pasti terjadi kenaikan harga barang-barang. Dan memang kalau bicara inflasi ini nggak lepas dari masalah pangan dan pangan dan energi. Jadi kalau Ukraina dan Rusia itu kan terkait dengan energi. Jadi kalau energi sudah terbatas, kemudian harga naik, pasti mengganggu soal barang bahan pokok yang dibutuhkan oleh masyarakat kita. Dan kalau saya menempatkan, kalau kita ibaratkan inflasi ini penyakit, itu penyakit yang sangat berbahaya, kronis gitu, penyakit kronis yang harus memang diatasi. Tapi kalau mau lunak sebenarnya ini samalah seperti tekanan gitu. Kalau mau lunak ya, artinya tekanan darah ini nggak boleh tinggi, tetapi juga nggak boleh rendah. Nah, tugas kita pemerintah dengan dukungan dunia usaha dan masyarakat untuk untuk mengendalikan supaya supaya terkendali. Pak Wawali, Pak Rusmadi Wongso ini sekarang karena namanya podcast Bingkai, kita sudah ada Bingkai nih Pak di depan kita ya. Suka Bingkai Pak? Suka sekali. Ya, boleh kita icip-icip Pak ya? Boleh. Ini juga ada kopi Bapak sediakan tadi buat kita sebagai tuan rumah. Terima kasih banyak Bapak. Sama-sama, mudah-mudahan berkah ya. Menyediakan. Memang suka kopi Pak juga? Paling nggak 2 kali sehari. Wah, luar biasa. Anak kopi juga Pak ya. Ya. Gimana rasanya Bang? Enak ya? Alhamdulillah. Ya, kita lanjut sambil ngobrol-ngobrol ya Pak, sambil santai juga di podcast Bingkai ini masih berlanjut mengenai inflasi tadi. Kita juga ingin tahu Pak, seperti apa sih sejauh ini pantauan dari pemerintah Kota Samarinda dampak inflasi Pak terhadap daya beli masyarakat kita saat ini? Apakah ada penurunan atau bagaimana Bapak melihat? Apakah cukup terkendali juga gitu Pak? Ya, situasi secara nasional ini ya, memang ada kenaikan harga, terutama beras ini ya. Tetapi kenaikannya masih terkendali. Dan ini memang karena ini pengaruh dari dampak global. Cuaca juga kita tahu Pak ya. Kemarin juga ini kan cuaca ekstrim, kemudian produksi juga rendah, dan yang kita waspadai karena sampai sekarang kita masih impor beras, sehingga upaya kita untuk terus meningkatkan produksi harus kita lakukan, karena beberapa negara yang selama ini mengimpor kita, misalnya seperti India, kemudian Pakistan, ini sudah tidak lagi mengekspor, sehingga ya mau tidak mau kita waspadai nanti jangan-jangan Vietnam, kemudian Thailand juga melakukan hal yang sama, sehingga upaya kita untuk kemudian membangun kemandirian pangan harus menjadi PR besar bagi kita. Iya. Kalau Pemkot sendiri Pak, seperti apa upayanya ke arah sana mencapai ketahanan dan juga kedaulatan pangan? Walau kita tahu Pak ya, kalau Samarinda ini kan memang kawasan pertaniannya tidak seluas di kabupaten kota lain begitu, di Kaltim yang memang lahannya masih cukup besar begitu. Seperti apa upaya maksimal dari Pemkot Samarinda? Samarinda ini kan bukan daerah produksi, jadi memang persoalan inflasi ini sangat tergantung dari upaya pemerintah kota untuk memanage, terutama terkait dengan stok pangan yang ada. Sehingga pemerintah kota sendiri tidak mungkin untuk kemudian bekerja sendiri. Pertama, yang dilakukan oleh pemerintah kota sendiri adalah bekerja sama dengan beberapa pemerintah lain yang oversupply ya. Terutama misalnya beberapa daerah, misalnya seperti Nrekang, kita melakukan kerjasama dan kita mendapatkan pasokan. Tetapi melalui misalnya Bulog, kemudian melalui swasta, mereka kita ajak untuk diskusi untuk memastikan bahwa jangan sampai pangan
kurang stoknya, dan kita bersyukur bahwa kerjasama yang sudah dibangun selama ini baik dengan Bulog termasuk dengan Pertamina kemudian dengan dunia usaha sampai saat ini paling tidak kita pastikan 3 bulan ke depan itu yang menyangkut terutama mengenai bahan pokok misalnya beras, gula, kemudian tepung, termasuk minyak goreng itu stok tersedia. Gitu. Aman begitu untuk aman ya, itu yang kita pastikan. Ini selalu begitu memang. Ya, termasuk juga ketika misalnya kita ada indikasi kenaikan harga, misalnya kemarin seperti beras ya kita lakukan operasi pasar. Kita bersyukur pemerintah pusat memang terutama mulai bulan Mei itu ada program ini cadangan pangan beras ya sampai Agustus, kemudian ini September sampai November ini juga masih berjalan, berakhir memang tetapi rapat koordinasi di tingkat pusat kemarin itu ada informasi ada masih bantuan pangan tapi tidak sebanyak di periode 1 dan periode 2. Nah, sementara pemerintah kota sendiri melalui kegiatan-kegiatan pasar murah, kemudian operasi pasar terus dilakukan. Gitu. Iya, utamanya tadi Pak ya untuk mengatasi masalah inflasi dan tetap daya beli masyarakat juga terus terjaga. Ya, Pak. Nah, kalau kaitannya dengan perencanaan anggaran Pak, pemerintah Kota Samarinda menghadapi masalah inflasi ini dan program ke depan pelayanan kepada masyarakat, apakah juga mungkin memasuki 2024 nanti nih Pak, ada anggaran khusus yang disiapkan untuk mengantisipasi terjadinya laju inflasi ini Pak? Ya, karena inflasi tadi ini kan penyakit penyakit kronis lah ya. Yang perlu harus memang kita jaga karena dampaknya itu yang luar biasa kalau misalnya inflasi ini tidak terkendali. Dan kita bersyukur bahwa Indonesia ini selama ini inflasi terjaga, ekonominya juga tumbuh sehat. Sementara negara-negara lain pasca Covid kemarin recovery-nya masih lamban, sulit. Kita bersyukurlah. Termasuk juga untuk Kalimantan Timur, kemudian Samarinda, walaupun memang untuk Samarinda posisi inflasi di bulan Oktober yang lalu itu 3,19% ya, masih di atas daripada tingkat inflasi nasional. Oleh karena itu pemerintah kota harus bekerja keras. Kita memang berbeda dengan ini. Daerah-daerah produksi, kalau daerah-daerah produksi kan ini bisa mengendalikan terkait dengan stok barang. Tetapi untuk Samarinda memang dukungan dari semua pihak, terutama dunia usaha untuk memastikan stok barang ini harus tersedia. Gitu. Nah kalau soal anggaran sudah pasti karena ini persoalan serius. Kalau terjadi inflasi akibatnya fatal, maka pemerintah menganggarkan terutama dalam rangka untuk menjaga daya beli masyarakat. Tadi melalui operasi pasar, kemudian pasar murah, termasuk program-program walaupun bukan daerah produksi, kita masih punya lahan, walaupun kurang daripada 2.000 hektar, tetapi lahan pangan ini terutama padi ini harus tetap kita support, kita dukung dalam rangka untuk tetap memastikan berproduksi gitu. Dan program-program dalam rangka untuk mengendalikan inflasi karena ini berkaitan dengan daya beli masyarakat, program-program yang terkait dengan probebaya yang mengarah kepada masyarakat untuk membangun kolam-kolam perikanan misalnya dengan menambah dengan memanfaatkan lahan-lahan kosong yang ada. Kemudian dengan menanam cabai itu adalah merupakan program-program yang saya kira berdampak karena barang tersedia, apalagi itu berada di lingkungan masyarakat, sehingga kurang biaya misalnya untuk ke pasar bensinnya. Betul. Nah kadang-kadang kan kita berpikirnya ada barang itu tidak cukup, tapi kalau ada barang kemudian jauh juga memerlukan biaya. Nah sehingga probebaya itu salah satu saya kira yang penting untuk terus didorong supaya masyarakat paling tidak ini bisa memenuhi kebutuhan sendiri dari lahan pekarangan atau lahan-lahan yang
tidak memanfaatkan itu. Iya, memaksimalkan Probebaya ini dengan beragam cara. Salah satunya tadi terkait dengan pemenuhan kebutuhan pokok penting tadi begitu Pak ya. Baik itu melalui menanam cabai, kemudian juga membudidayakan ikan di pekarangan luar biasa memang. Jadi tinggal masyarakatnya saja nih begitu Pak yang memaksimalkannya program luar biasa dari Pemkot Samarinda Probebaya ini supaya lebih maksimal lagi untuk kesejahteraan masyarakat begitu ya Pak ya. Ya kuncinya sebenarnya kalau bicara inflasi itu bicara soal konsumsi rumah tangga berkaitan dengan daya beli ya, daya beli. Kadang-kadang kita berpikirnya inflasi ini soal mikro. Misalnya pasar harga Lombok naik, misalnya pasar ini terkait dengan pasar barang Lombok. Padahal kalau bicara inflasi ini bukan pasar dalam pengertian pasar tradisional, harga Lombok naik secara parsial, bukan. Ini kalau sudah bicara inflasi ini bicara apa? Bicara dalam konteks perekonomian makro. Jadi kalau misalnya kita bicara komponen yang berpengaruh terhadap inflasi ini sebenarnya terkait dengan masalah konsumsi rumah tangga, kemudian bicara soal investasi, bicara soal budget tadi, pengeluaran pemerintah termasuk ekspor impor. Nah, pemerintah paling tidak di luar daripada pengeluaran pemerintah ya melalui APBD, melalui APBN, kemudian paling tidak menjaga konsumsi rumah tangga ini. Jadi kalau daya beli masyarakat itu pasti ngepek kepada daya beli, dan itu yang kita jaga apalagi ketika harga mengalami kenaikan. Kuncinya sebenarnya bagaimana pemerintah itu berupaya supaya masyarakat ini tidak bermasalah di dalam mendapatkan kecukupan pangannya. Berarti masyarakat harus berpenghasilan, masyarakat harus bekerja sehingga berpenghasilan. Kalau ada kenaikan harga masih dalam batas wajar, ya masyarakat jangan panik, dan itu adalah dinamika yang biasa sebenarnya. Terima kasih Bu Buan yang masih di podcast Bingka, bincang-bincang ngobrolin kota, dan sekarang kita masuk di segmen Palang Pintu. Yuk kita bermain pantun di Palang Pintu. Nah ini Palang Pintu ya Pak Wawali. Kita tahu ini sebuah kebiasaan, biasanya tradisi di masyarakat Betawi begitu. Biasanya kalau mempelai pria mau ketemu mempelai wanita itu biasanya harus adu pantun dulu gitu Pak. Di depan pintu biasanya kan, depan rumah biasanya gitu. Jadi ngajak adu pantun? Iya Pak, kita mau praktekin langsung begitu Pak ya. Ini Palang Pintu ini untuk adu pantun dengan Pak Rusmadi. Saya challenge, saya tantang Pak Rusmadi. Bisa Pak ya? Siap ya Pak ya? Siapa takut. Apalagi biasanya kalau Pak Rusmadi juga sering Pak ya, biasanya kalau pidato atau sambutan itu ada ini ya. Ada lah. Gampang lah, ini challenge-nya. Kecil gitu Pak ya. Oke, saya mulai dulu boleh ya Pak? Boleh. Ya, ini ada pantunnya dulu untuk Pak Wawali. Teman-teman di sini boleh ya, biar seru ya, kasih cakep, kasih mantap buat kita semua ya. Oke. Ini Pak, di Samarinda banyak restoran Padang. Pesan nasi, lauknya rendang. Mantap. Banyak orang lagi pada begadang. Ternyata nih Pak, inflasi datang menghadang. Gimana Pak? Ini giliran saya nih. Saya coba dinilai. Oh, cakep. Ya, nah ini sekarang Bapak. Makan rendang dicampur nasi. Cakep. Makin enak ditambah kikil. Mantap. Pemkop tanggap urus inflasi supaya ekonomi tidak menggigil. Siap. Ini kita sebelum saya challenge lagi dengan pantun berikutnya yang kedua, kita sedikit ngobrolin soal inflasi ini sendiri. Artinya memang ada tim pengendali inflasi daerah juga Kota Samarinda. Siapa yang terlibat dan seperti apa Pak? Jadi tim pengendali inflasi daerah ini langsung dipimpin oleh Pak Wali Kota. Saya membantu. Kemudian semua pejabat Sekda dan OVD, terutama yang di sektor ekonomi lah ya. Tetapi bicara soal inflasi ini memang tidak bisa menjadi tanggung jawab pemerintah saja, tetapi menjadi tanggung jawab kita semua. Tadi saya sebutkan dunia usaha misalnya ya. Kalau pemerintah tadi kan pasti punya keterbatasan. Kita misalnya kerjasama, tapi kerjasama kalau pemerintah daerah misalnya pengadaan beras nggak bisa pemerintah daerah,
tapi kita punya perumda, misalnya varian niaga. Jadi kerjasama seperti itu. Ketika misalnya kita dihadapkan dengan minyak goreng yang naik, kemudian terjadi kelangkaan melalui perumda, varian niaga, ini kita tugaskan untuk kemudian mengadakan stok daripada minyak goreng, dan harganya itu bisa lebih murah daripada harga pasar. Itulah cara yang dilakukan oleh pemerintah kota dalam rangka untuk mengendalikan inflasi, terutama menjaga ini daya beli masyarakat supaya harga boleh naik lah ya. Tetapi daya beli masyarakat, masyarakat tetap bisa membeli. Baik. Artinya memang sinergi semua pihak begitu. Iya. Kota Samarinda dan juga pihak lainnya. Oke, ini kayaknya perbincangan kita ini membawa berkah juga Pak ya. Ada suara hujan, mungkin kalau bubuhannya dengar sedikit ada suara noise begitu Pak ya. Ada hujan kita turun sekarang. Oh ya, ini berkah, ini berkah. Kalau bicara inflasi karena niatnya ibadah, insya Allah berkah ini. Alhamdulillah. Baik, kita lanjut Pak. Ini untuk pantun berikutnya. Saya dulu nih kasih Pak Wali pantun. Rendang sepotong 20.000 nih Pak. Cakep. Tambah dadar jadinya 30.000. Mantap. Harga naik jangan terganggu. Pemkot datang siap membantu. Bapak lagi nih, boleh. Boleh. Iya. Boleh. Apa tapi ya pantunnya ya? Sembarang aja. Sembarang aja. Kita sudah. Memang nikmat rasanya rendang. Cakep. Habis makan minumlah jus. Cakep, mantap. Inflasi boleh datang menghadang, asalkan jangan pinjam 100. Iya. Tahu juga Bapak ya, pinjam 100 ya. Baik. Menarik memang Pak kalau berbicara masalah inflasi ini, tapi harapannya kita juga terus mengedukasi begitu Pak ya kepada masyarakat untuk tetap tidak perlu panik gitu Pak ya. Tidak perlu memborong belanja barang dalam jumlah besar ya. Buying begitu ya. Semuanya bisa dikendalikan dengan baik sejauh ini oleh pemerintah Kota Samarinda. Iya, bubuhan itu tadi segmen Palang Pintu di podcast Bingka. Jangan kemana-mana lah. Tetap bersama saya dengan Pak Wawali di podcast Bingka. Ya, masih di podcast Bingka, bincang ngobrolin Kota Samarinda. Bubuhannya ini kita sambil tadi main pantun juga Pak ya, sambil icip-icip kue Bingka ini luar biasa nih. Nyaman wadainya ya Pak ya, wadai Bingka ini nyaman banget ya. Kita lanjutkan Pak ya, ngobrol kita nih Pak, ini terkait dengan masalah inflasi sedikit juga tentu menjadi penting yang namanya edukasi dan juga literasi terkait dengan pengelolaan keuangan ekonomi begitu Pak, khususnya kepada masyarakat Kota Samarinda, gimana caranya ngatur-ngatur uang belanja misalnya pengeluaran sehari-hari dan sebagainya. Ini seperti apa Pak yang menurut Bapak penting untuk disampaikan kepada masyarakat kita Pak? Ya, masyarakat memang harus memahami pertama inflasi itu penyakit yang berbahaya ya bagi bangsa ini. Dan kalau pemerintah saya kira pendekatannya sudah jelas lah ya. Pertama perhatiannya kita mengenal ada 4K itu. Pertama soal keterjangkauan harga. Jadi pemerintah itu tugasnya memastikan harga itu bisa terjangkau oleh masyarakat. Kemudian yang kedua bicara soal stok, ketersediaan. Jadi yang namanya Samarinda bukan daerah produksi, itu pasti berupaya maksimal mungkin dengan kerjasama dengan daerah lain agar barang tersedia. Kemudian masalah yang bisa menyebabkan biaya transportasi tinggi, berarti soal infrastruktur, soal sistem sistem transportasi. Kemudian soal informasi harga juga perlu. Itu di sisi pemerintah yang dilakukan. Tetapi sebenarnya apa yang dilakukan pemerintah ini juga harus dibantu oleh masyarakat. Misalnya soal beras saja, yang namanya beras, apalagi kita orang yang beragama nggak boleh yang namanya mubazir itu kan. Nah, anak-anak kita apalagi kalau kita ada di pesta itu kita lihat masih banyak itu yang kemudian berlebihan, nggak termakan. Ya makan yang secukupnya lah. Makan yang ambil porsi sesuai dengan kebutuhan. Jangan ini kelihatan kemudian lezat langsung ngambil semua. Dan itu tidak mudah memang. Jadi dari
dari dalam buayan, kemudian anak-anak di sekolah ini kita berikan edukasi, nggak boleh mubazir, apalagi terkait dengan soal pangan ya, soal rezeki ya. Sehingga ya kita minta stop boros pangan. Stop boros pangan. Dan kemudian juga hal-hal yang kecil kadang mengganggu, misalnya saja soal cabai. Ini kadang-kadang kalau mama kan sering ngomel ini harga cabai kok sampai bahkan 80, 100. Padahal kalau rumah tangga oke lah nggak punya halaman luas, paling tidak kan ada setapak lahan lah yang kemudian bisa dimanfaatkan untuk punya 1-2 polybag tanaman lombok. Syukur-syukur kalau misalnya ada tanaman hortikultural yang lain, misalnya sayur. Tapi paling tidak lombok lah, karena lombok ini yang seringkali berfluktuasi. Karena lombok ini kalau orang Indonesia nggak makan sambal, kalau sudah makan nasi itu kan nggak klop kalau sudah Pak. Iya. Sehingga lombok ini bisa berbahaya. Nah caranya itu ya rumah tangga, apalagi yang punya halaman, manfaatkan halaman. Nah kalau melalui Dasawisma PKK ini memang kita dorong untuk memanfaatkan pekarangan kosong untuk menanam tanaman sayur mayur yang berguna. Nah kalau ini nggak dilakukan, ya berarti warga nggak membantu untuk bersama mengendalikan inflasi. Jadi persoalan inflasi ini sebenarnya ya harus diposisikan sebagai persoalan bersama. Tadi persoalan ini beras harus cukup, pangan harus cukup. Nah kalau misalnya masyarakat boros, ya kemudian anak-anak nggak diajarkan untuk tidak ada satu butir pun nasi yang tersisa, itu sampai kapanpun itu. Kalau zaman dulu kan Pak ada sisa nasi itu nanti nangis katanya. Ya itu tetaplah ya harus dihabisin. Ya. Oke, ini berbicara juga mengenai program pemerintah Kota Samarinda untuk mengendalikan inflasi, mencapai ketahanan dan kedaulatan pangan gitu. Termasuk juga konsumsi ikan kita di Kota Samarinda juga cukup besar begitu ya Pak ya. Karena ini sudah menjadi tradisi kebiasaan masyarakat Kota Samarinda. Salah satu lauknya adalah ikan begitu. Dan saya dengar juga nih Pak ya, kalau dalam waktu dekat pemerintah Kota Samarinda akan membangun yang namanya cold storage atau ruang pendingin begitu khusus untuk komoditas ikan-ikan ini. Nah ini gimana Pak progresnya dan rencananya ke depan untuk pembangunan ini? Ini pertama di TPI tempat pelelangan ikan ini memang kita bangun cold storage itu dalam konteks supaya ikan ini tersedia. Tetapi dalam konteks pemerintah daerah untuk memastikan daya beli masyarakat, ini kita menitipkan tugas kepada Varian Niaga, dan kita bersyukur ini Varian Niaga ini ada dibantu juga untuk cold storage. Nah sekarang Varian Niaga ini selain masuk ke bisnis minyak goreng, kemudian ayam beku. Nah ini mudah-mudahan ke usaha-usaha yang lain. Agar itu tadi ketika misalnya terjadi kenaikan harga, paling tidak pemerintah pada posisi terdepan. Jadi di sisi pemerintah, kalau pemerintah ini kan melalui APBD agak susah ini. Nggak bisa kemudian B2B, business to business. Jadi kalau urusan bisnis, membantu menjalankan tugas pemerintah untuk membantu barang supaya tersedia dan harganya terjangkau, itu adalah tugas daripada Varian Niaga. Kemudian BUMD kita. Nah kita untuk pemerintah kota ini juga ada operasi pasar, kemudian ada pasar murah, dan bahkan kita punya mobil keliling yang khusus bertugas untuk mengendalikan harga. Iya. Upaya-upaya itu terus dilakukan, termasuk juga kerjasama dengan pihak swasta. Swasta ya. Ini kemudian masih mengenai cold storage ini juga kan rencananya dibangun di Harapan Baru begitu Pak ya, di Kelurahan Harapan Baru, Loajanan, di Loajanan.
Ini kira-kira bagaimana Pak ketersediaan kemudian juga kapasitas dari ruang pendingin ini tentunya untuk menjaga kualitas ikan-ikan sendiri dan terkait dengan ketahanan pangan juga bagi masyarakat Kota Samarinda. Jadi ikan ini termasuk salah satu faktor yang bisa menyebabkan kenaikan harga ya. Oleh karena itu pemerintah kota itu cara memastikan ketersediaan ini salah satunya adalah dengan cold storage ini. Yang kita khawatirkan kalau tidak dengan cold storage walaupun ikan ada tetapi karena ikan ini cepat busuk sehingga kebutuhan tentang cold storage ini menjadi sebuah keharusan. Dan dengar-dengar juga di rencana pembangunan cold storage ini di dekat sana ada semacam kampung ikan bakar rencana yang mau dikembangkan juga begitu Pak ya. Saya sempat membaca informasinya ini terkait hal tersebut, artinya memang ada kesinambungan termasuk juga dekat dengan pasar misalnya. Jadi proses distribusi juga lebih mudah begitu ke pasar. Ini artinya ada saling terkait antara konsumen, kemudian juga pemerintah, termasuk juga dunia usaha UMKM khususnya di sana. Seperti itu Pak. Jadi kalau pemerintah itu konsepnya nggak pernah berpikir secara parsial. Jadi kalau kemudian kita bangun cold storage, kemudian kita mungkin untuk bangun misalnya pasar ikan, kemudian rumah makan yang berbasis ikan itu dilakukan semua. Iya, artinya selalu ada kesinambungan begitu Pak. Ini juga tentu memudahkan. Berpikirnya harus menyeluruh, holistik. Tidak parsial ya. Terutama yang menjadi poin kita karena inflasi ini barang ada. Kemudian yang kedua dalam rangka untuk meningkatkan daya beli masyarakat berarti ada ruang untuk kemudian masyarakat bisa berusaha dengan memanfaatkan cold storage ini. Nah itu menarik Pak, sedikit terkait dengan usaha di budidaya perikanan gitu. Tadi sempat kita bahas sedikit juga dan ini cukup penting. Mungkin siapa tahu juga bisa menjadi inspirasi begitu Pak ya bagi masyarakat untuk memulai usaha ini. Seperti apa Bapak melihat peluang besar ini di depan mata kita gitu Pak? Jadi ini saya evaluasi dan sering berkunjung ke lapangan. Ini masyarakat sudah mulai sudah mulai aware lah, memiliki kesadaran bahwa yang namanya gizi itu penting. Kemudian yang kedua dalam kaitannya dengan upaya bersama bergotong royong untuk kemudian memberikan kesempatan berusaha bagi warga yang memang belum punya pekerjaan sehingga berpenghasilan. Masyarakat kemudian didorong oleh pemerintah sekarang sudah melakukan banyak usaha. Kalau kita pemerintah menamakannya BUM RT, badan usaha milik RT, tapi basisnya kelurahan supaya size-nya skill of economic-nya itu mampu untuk kemudian usaha ini menjadi layak. Tapi paling tidak kalau sudah ada usaha-usaha budidaya ikan kolam seperti ini yang beli masyarakat di sana, paling tidak masyarakat kan tahu ini kualitas dari kolam, kemudian kualitas daripada ikan. Jadi merasa pede untuk kemudian mengkonsumsi ikan-ikan yang sehat dan segar. Betul, segar karena lokasinya juga tidak jauh dari terjangkau dan kota kan ini bisa jadi sudah berhari-hari dan menguatkan ekonomi daripada tetangga, daripada masyarakat. Juga yang paling penting. Ini kalau ngomongin masalah pertanian khususnya nggak cukup waktu kita kayaknya Pak ya. Kita tahu juga ini Bu Buana nih kalau kenal sama Pak Rusmadi memang latar belakang beliau dari dunia pertanian. Jadi punya lahan semacam padi begitu Pak ya. Ada banyak bubuk semar. Kemudian juga ada banyak sekali kegiatan terkait dengan dunia pertanian dan ini mungkin kapan-kapan nanti saya bisa kita konsultasi ngobrol-ngobrol juga. Ini menarik sekali. Bu Buana di podcast Bingka ini tanpa terasa juga nih Pak ya, kita sudah mau habis waktunya buat ngobrol-ngobrol
tentang aktivitas, kemudian juga program-program dari pemerintah Kota Samarinda di episode ketiga ini. Tapi mungkin terakhir kira-kira apa yang ingin disampaikan oleh Pak Rusmadi terkait dengan tema kita hari ini, begitu Pak? Silakan. Jadi pertama tadi terkait dengan inflasi ini kan ya musuh kita bersama lah ya. Artinya dari sisi pemerintah sudah berupaya untuk kemudian paling tidak concern dengan melakukan 4K tadi terkait dengan keterjangkauan, memastikan harga terutama bahan pokok ini terjangkau, kemudian barangnya ada, kemudian infrastruktur transportasi, kemudian harga juga diinformasikan ini oleh pemerintah kota setiap hari. Tetapi dari sisi masyarakat, please deh. Pertama jangan boros pangan. Yeah. Kemudian kalau ada lahan dimanfaatkan tadi. Paling tidak satu rumah tangga 1-2 pot tanaman cabai ini sangat membantu paling tidak untuk rumah tangga. Dan terakhir, ini mungkin saya tutup dengan pantun aja nih. Siap. Dengan senang hati. Kecil-kecil si ikan teri. Banyak terdapat di dalam kali. Mantap. Mari kendalikan inflasi dengan sepenuh hati. Belum masih ada terakhirnya. Boleh. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih banyak Pak Rusmadi di sela-sela aktivitas dan juga kegiatannya hari ini sempat ngobrol-ngobrol juga dengan kita di sini di podcast Bingka. Sukses dan sehat selalu begitu Pak ya. Sama-sama ya. Program dari pemerintah untuk kekawalan semua dia sehat berataan. Iya, semoga program Pemkot Samarinda juga terus berjalan dengan dengan dukungan semua pihak, termasuk juga bubuhannya nih yang nonton podcast Bingka sekarang ini Pak ya. Baik, ya bubuhannya sampai di sini dulu perjumpaan kami di podcast Bingka edisi ataupun juga episode ketiga kali ini. Terima kasih atas perhatiannya lah. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih.